Oh, itu adalah identitas berarti dari pemain saja atau perusahaan ini ya. Kalau ini kan perusahaannya bisa jadi cabang dari Palembang. Kita ada di 3 lokasi. Palembang, pusatnya, yang kedua di Tanjung. Kalau di sini itu penanggung jawabnya atau pemiliknya itu namanya Pak Andi, kita bisa panggil. Kebetulan beliau hari ini sudah hadir, jadi saya sebenarnya kurang jadi bagian Berikutnya adalah sebenarnya perusahaan ini kan berdirinya kapan terus sejarahnya. Awalnya kan memang Lestari ini dulunya Palembang tahun 2000 kita baru buka, tadinya kecil di daerah Sulu, kita pindah di Wonorejo di sekitar Binatang itu karena akhirnya di tahun 2015 kita bisa pertanyaannya adalah kriteria pemimpin yang baik menurut Nana itu seperti apa? yang jelas ya dia bisa memimpin tim sesuai dengan visi misi perusahaan. Kalau misal kriteria mana yang jelas ya dia bisa tegas, dia tahu kondisi sifat atau kegiatan yang ada dia ambil memang harus tepat sesuai dengan apa yang diproses di lapangan. Ini adalah bagaimana menjadi pemimpin yang baik dari Nana. Kalau saya pribadi juga mungkin pemimpin yang baik ya, itu kita pastikan setiap divisi itu memang melakukan tugasnya yang baik, dan kita pakai SOP sebagai pedoman. Dan sebisa mungkin kalau misal ada masalah atau ada kendala, sebisa mungkin untuk segera dikomunikasi. Berikutnya adalah bagaimana etika pemimpin yang baik menurut Nana. Yang pasti harus bisa kasih contoh ya, harus bisa kasih contoh. Kalau apa namanya ya, supaya kita ucapan kita bisa didengar, supaya tim itu juga bisa ikut aturan yang ada atau lebih mudah diarahkan ya, minimal kita juga bisa kasih contoh. Berikutnya di sebenarnya Menurut Kakak, bagaimana cara membangun komunikasi yang komunikatif dengan karyawan yang ada di perusahaan? Membangun komunikasi kita bisa manfaatin sosial media ya, salah satu supaya komunikasi yang dilakukan bisa lebih efektif. Misalnya bisa pakai grup WhatsApp. Terus kita juga apa namanya, kita bagi setiap divisi itu ke dalam grup WhatsApp masing-masing. Jadi mungkin bukan mungkin, tapi secara efisiensi lebih gampang. Nanti kita nggak perlu ngumpulin mereka satu tempat, kita bisa dari pusat. Jadi informasi yang mau kita sampaikan bisa lebih gampang diterima dan semoga dan arahan yang kita kasih juga lebih cepat dan lebih. Lanjut Pak ya. Apabila terdapat permasalahan dalam pekerjaan antara karyawan dengan karyawan lain, solusi apa yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kita kembalikan ke SOP lagi, karena memang setiap perusahaan atau instansi itu pasti punya standar operasional prosedur ya. Kalau memang masalah itu ada kaitannya dengan pekerjaan, ya tentu kita akan balik lagi ke SOP. Kalau memang ada urusan pribadi ya tentu kita sediakan ruang buat masalah itu secara personal. Memang kalau ya kembali lagi kalau itu urusan pekerjaan, solusinya pakai SOP. Lanjut ya. Bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan orang yang memiliki jabatan di atas kita dan di bawah kita? Lebih ke dijaga komunikasinya saja yang pertama. Terus yang kedua, karena di sini itu memang dituntut kita untuk kerja tim, yang artinya setiap satu divisi dengan divisi lain itu kan memang saling berhubungan. Jadi
hubungan antara atasan dan bawahan ya sebisa mungkin komunikasi depan. Kalau ada apa-apa disampaikan, kalau ada keluhan disampaikan. Itu kita bisa menjaga hubungan baik antara atasan dan bawahan. Terus yang paling penting adalah sikap. Ya, budaya di Indonesia memang kita tahu sopan kan ada pasti bisa menghargai atasan, apakah diberi kita tidak intinya sebisa mungkin segala sesuatu dikomunikasikan. Selanjutnya kan ditanya oleh Mas Teddy. Baik Kak, saya akan lanjutkan pertanyaan. Bagaimana cara Anda membangun manajemen yang baik dalam kepemimpinan? Manajemen yang baik. Ya, yang jelas sebenarnya beda perusahaan beda cara. Kalau saya bilang mana yang paling baik, ya sebenarnya ada plus-plus. Cuma kan kalau di kita ini lebih ke mengikuti aturan yang sudah ada. Kakak sebagai karyawan itu coba kita penuhi. Contoh karyawan yang memang berhalangan hadir, apa memang kita kasih ruang di situ, kami kasih izin dari. Jadi misal kalau memang ada karyawan itu berhalangan hadir, ya nggak apa-apa. Intinya memang membangun manajemennya artinya aturan bisa. Memang perusahaan itu sebisa mungkin untuk profesional, tapi di saat yang sama kita tidak menghilangkan rasa kekeluargaan. Itu yang kita pegang sampai sekarang. Lanjutkan. Menurut Kakak, saran bagi calon pemimpin masa depan yang baik itu seperti apa? Yang enggak tersinggung saat dikritik kali ya. Ya karena kritik itu kan sebenarnya membangun. Kalau dia tersinggung saat dikritik ya itu jadi pertanyaan gitu. Dikritik marah atau tersinggung. Sebenarnya kritik itu kan sifatnya membangun. Dengan catatan memang yang didevelopkan kan basisnya argumen, bukan kritik. Terus saya yang bisa menerima kritikan. Terus yang jelas ya, dia bisa ngasih contoh buat bawahan, buat tim supaya apa yang sudah jadi visi misi perusahaan bisa kembali. Sudah selesai. Coba jelasin apa